Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafani Fariska, NIM 4118090. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ekonomi syariah. Yang pertama adalah asas-asas pada hukum ekonomi syariah. Yang pertama ada asas ikhtiari. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad. Yang kedua adalah asas amanah. Asas amanah merupakan bentuk perjanjian yang hanya dilakukan pada kejujuran dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pihak yang lebih menguasai akan lebih berwenang untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah asas ihtiyati, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dilakukan secara tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak dan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah asas luzum atau jelas dan tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan dengan cermat. Setiap akad dilakukan dengan transaksi dilihat dari nilai objek atau nilai jual barang tersebut. Selanjutnya adalah asas saling menguntungkan. Asas saling menguntungkan ini merupakan salah satu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa adanya penyebab dan atau hal yang menyebabkan kerugian atau pada keadaan salah satu yang memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya adalah asas taswiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akadnya harus memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini penting dilakukan untuk para pihak yang berakad atau dalam hal yang melakukan perjanjian. Selanjutnya adalah asas taisir atau kemudahan. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakannya atau melakukan kesepakatan dalam akad jual beli. Dengan kata lain, hendaknya dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan keegoisan untuk mementingkan kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kerugian atau keterpaksaan pada salah satu pihak. Selanjutnya adalah asas transparansi. Asas ini dilakukan pada setiap akad untuk mempertanggungjawabkan para pihak secara tuntas pada saat melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya adalah asas kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak terjadi beban berlebih atau saling tidak menguntungkan antara dua belah pihak. Selanjutnya akan masuk kepada kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan aplikasinya. Baik, kaidah usul fikih yang pertama adalah ida batala syai'a batala mafidola, yang bermaksud apabila suatu transaksi batal, maka akan batal secara otomatis di diktum dalam transaksi tersebut atau hukum-hukum dalam transaksi tersebut akan dibatalkan. Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Setelah kita membatalkan transaksi tersebut, maka pembeli memulangkan rumah tersebut karena akad yang terjadi tidak sesuai atau akad yang sudah dilakukan terjadi kesalahan, itu akan dilakukan pembatalan secara sah dan secara otomatis. Selanjutnya yang kedua ada kaidah usul fikih yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu al-hajru bidomamu, yang bermaksud manfaatkan suatu benda atau faktor pengganti kerugian. Misalnya begini,
Seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama ia beli kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki kecacatan, atau setelah sesampainya di rumah dicek kembali, dicek-cek atau dilihat secara seksama terjadi kecacatan pada sapi tersebut, maka pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan atau hasil dari sapi tersebut. Ketika berada di tangan pembeli, pembeli itu tidak tidak berhak untuk mengganti kerugian kepada pemilik sapi tersebut. Selanjutnya, al-ajaru wal domamu latai tami amni, yaitu pemberian gaji atau upah bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian tidak dapat disatukan. Contohnya, bila seseorang merental mobil atau angkutan untuk barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi dari biasanya atau melebihi dari hal yang seharusnya, maka tentu akan terjadi kerusakan pada mobil atau truk sehingga terjadi kerugian kepada salah satu pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis yang terdapat pada hukum ekonomi syariah. Yang pertama, diriwayatkan oleh Adam Al-Ghaffar, yaitu setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, sehingga apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, hilangnya unsur dalam kerelaan transaksi itu akan terjadi. Yang kedua, pada Adam al-Hadis, informasi yang tidak lengkap yang diketahui oleh salah satu pihak, sedangkan dalam Adam al-Ghafri informasi tersebut harus lengkap untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada Adam al-Hadis adalah kondisi salah satu pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, sama dengan halnya yang sudah diriwayatkan pada Adam al-Tadis, sehingga pada salah satu pihak itu memiliki informasi yang lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Itu tidak benar untuk dilakukan pada saat transaksi jual beli. Selanjutnya, suatu akad yang dikatakan sah demi hukum jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat yang sah pada akad perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan akad jual beli, salah satu halnya adanya objek yang sudah dimaksud untuk boleh diperjualbelikan atau menjanjikan suatu yang dilarang undang-undang, atau tidak boleh hal-hal yang dilarang undang-undang, hukum, dan negara. Suatu akad dikatakan fasid dalam hukum jika tidak memenuhi rukun dan syarat akad dan adanya penyimpangan dalam akad. Baik, selanjutnya yaitu suatu akad dikatakan batal demi hukum jika memenuhi syarat objektif dalam kitab undang-undang hukum perdata, yaitu suatu hal tertentu dan oleh sebab tertentu dan sebabnya adalah halal. Selanjutnya yang pertama ada Adam al-Maisir. Dalam menjalankan muamalah harus memegang prinsip Adam al-Maisir, artinya objek akad tidak mengandung judi. Yang kedua adalah Adam al-Ihtiyakar wal al-Asir, atau tidak boleh ada penimbunan. Dalam muamalah tidak boleh ada penimbunan objek atau objek akad yang akan menyebabkan berkurangnya barang pada jual beli atau di pasaran. Itu akan berkurang karena jika kita melakukan penimbunan.
Selanjutnya adalah ada al-zum atau aniaya. Dalam bermuamalah tidak boleh ada unsur aniaya di dalam suatu hal tersebut. Yang bermaksud dalam suatu akad tidak boleh terjadi penekanan dari salah satu pihak. Jadi salah satu pihak itu ditekan, oleh karena itu akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak atau tidak ada sukarela pada saat jual beli. Selanjutnya musyawarah dalam bermuamalah atau berjual beli harus memegang prinsip kerjasama atau saling menguntungkan. Yang pertama adalah albir wal attaqwa. Dalam bermuamalah atau berjual beli harus memegang prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-taqwul al-ijtimal atau saling menanggung. Dalam bermuamalah atau berjual beli, transaksi jual beli harus memegang atau mengedepankan prinsip ini. Artinya, antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli, apabila terjadi suatu terhadap objek jual beli, akad harus ditanggung bersama-sama. Selanjutnya ada al-riba, yaitu tidak boleh mengandung riba. Dalam bermuamalah sudah jelas dijelaskan pada Al-Quran pun sudah jelas-jelas riba itu dilarang. Maka karena itu riba dilarang oleh syariat Islam sehingga merugikan salah satu pihak dalam perakatan muamalah atau perakatan jual beli. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya jelaskan atau saya paparkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau saya menjelaskan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.